udah lama banget itu Mbak, pertanyaan episode 1 ini 300. Iya, nggak Udah pernah nonton 300 nih ya. Yen. Nggak pernah nonton dia. Gimana nih? Udah episode yang 300 mungkin seperti apa nih? Apalagi ratingnya sekarang udah Wah, ya bersyukur puji Tuhan bahwa kita semua sudah berhasil berada di titik ini dan akan terus berjalan dan terus berjuang ya, dimana ini adalah karya dari teamwork ya, bukan individual, dari semua aspek, dari yang di depan kamera sampai yang di belakang kamera pun. Jadi ya bersyukur terutama karena gimana pun juga eh disukai oleh penonton, jalan ceritanya bagus, actingnya juga bagus-bagus, setnya, lightingnya juga semuanya bagus dan penonton suka, itu sih bersyukur. sebagai pemain mungkin struggle-nya atau perjuangannya seperti apa sih sampai di titik episode yang udah beratus-ratus itu? Kebetulan kalau buat gue pribadi sih bukan hal yang baru, jadi tapi yang selalu gue tanemin ke teman-teman ialah jangan pernah puas dengan apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapat, tetap harus berjuang. Rasanya itu seperti kita promo, tetap lakukan yang terbaik, mulai dari hal kecil, acting, kostum, attitude di luar lokasi kayak gitu-gitu sih. Kayak mungkin harapannya untuk sinetron Jangan Bersedih. Harapannya tentunya yang terbaik buat kita semua yang bekerja di sini, diberi kesehatan, keselamatan, berkah buat keluarga. Bukan perkara panjang episodenya, itu semua adalah bonus, tapi yang paling penting kita solid, terus juga bisa bekerja sama teman-teman di sini, itu rasanya sangat bagus. Amazing, bersyukur dan ya grateful aja sih. Kak, aku mau update soal rumah nih, udah sampai mana nih prosesnya? Mungkin konstruksi, let's say kemarin sih meeting katanya bulan depan sih harusnya udah topping off ya. Topping off mungkin kalau secara general 40%. Maksudnya topping off itu mungkin udah nggak ada lagi yang struktur utamanya ya yang dibangun. Mungkin tinggal kalau masalah struktur yang minor kali ya. Jadi kayak bukan sesuatu yang krusial lah gitu. Nah, mungkin ini perkiraan ya, bakalan jadinya sampai kapan nih? Tergantung duit ya Mbak. Ya iya bener lah, kalau duitnya kenceng ya cepet, kalau lambat ya lambat. Tapi ada target gitu nggak bulan? Target sih ada, mungkin mudah-mudahan sih either itu Februari atau Maret sih. Maret ya sudah bisa pindah ke sana. Harusnya sih udah. Tapi kenapa sih memilih untuk dicobanya di Bali? Ya kenapa nggak di Bali? Jadi emang target sih pengen punya rumah di luar kota ya, karena pengennya sih nggak selamanya ada di industri ini ya. Karena kan industri begini kan menyita waktu, tenaga dan lain sebagainya. Sedangkan kita punya anak yang terus bertumbuh, berkembang, ya selagi mereka masih bisa kita rangkul, kita genggam, ya harus kita manfaatin momen itu. Gitu sih. Kenapa milih Bali gitu? Ya karena menurutku pribadi kita suka liburan ke Bali. Ya kenapa kita nggak tinggal di situ? Jadi suasananya, makanannya, orang-orangnya itu yang kita suka. Jadi kita berasa liburan setiap hari dan sesantai itu sih orangnya. Tapi kan tadi juga bilang Pegel ya Mbak? pengen Oh duduk. nggak usah. Oh ya udah. Sian tuh temennya MBI ntar. Nah, mungkin tadi sudah bilang juga kenapa pengen tinggal di Bali dan apa sih sebenarnya targetnya ada di Bali? Apakah emang nggak akan selamanya di dunia entertain atau emang mau lanjutin juga di sana? Gitu? Ya rencananya sih begitu, nggak akan seterusnya di dunia entertain. Tapi kan ya rencana manusia sama rencana dan kehendak Tuhan kan beda. Kita cuman punya rencana, ternyata dikasih jalan, ya udah kedepannya nanti gimana ya itu urusan nantilah gitu. Tapi seorang Samuel Edwin gitu, kenapa sih? Maksudnya kan dunia entertain yang membentuk atau yang selama ini dijalani oleh Kak Samuel gitu. Kalau nggak jadi entertain mungkin akan jadi apa ke depannya? Gak tahu sih, dulu sih jadi artis juga bukan yang cita-cita dari awal ya. Cuman memang ada kesempatan, ternyata bisa dan orang tua mendukung. Ya udah, akhirnya jalan terus sampai sekarang gitu.
Ya beberapa usaha sih memang sudah ada untuk bisa menutupi hidup kita selama sebulan. Maksudnya kita punya usaha yang buat nutupin itu. Jadi untuk nggak syuting pun harusnya sih nggak masalah gitu. Apa mau jadi content creator nih udah mulai Enggak, itu iseng aja lagi gabut. Biasanya kan gue suka lihat yang lucu-lucu ya. Jadi di FYP gue juga munculnya kayak gitu-gitu. Yang sports lucu-lucu dan gue seneng ya asal konten yang gue buat itu nggak menyinggung merugikan orang dan nggak berbau isu sara ataupun politik ya why not gitu karena itu kan sensitif ya di Indonesia jadi harus hati-hati. Terang kayak es krim lagi. Ah, Gimana tuh? tapi idenya suka ada aja memang dari Ide biasanya sih ada aja dari si FYP itu, kita tinggal copy paste, tinggal ya kita ibaratnya kalau kita pesan mie di tempat lain enak nih, ya kita tinggal tambahin kecapnya, sosisnya, apa daun seledri atau apa kayak gitu-gitu. Cuman malu nggak gitu kayak nurunin jadi kayak image-nya beda oh lah gitu ya? beda sih. Eh Kalau kan kayak yang cool gitu kan, gentle banget. enggak lah, Apa gue kalau gitu? nggak mikirin ke situ sih biasa aja. Karena gue ngelakuin itu karena gue suka gitu. Tapi kalau dari keluarga mungkin Nggak ada mas ya selama nggak menyinggung keluarga sendiri atau merugikan orang banyak termasuk keluarga sih harusnya sih nggak apa-apa karena kan niatnya cuma menghibur mengentertain. tapi sejauh ini ngeliat konten-kontennya juga banyak viewersnya nih apa udah mulai banyak fans yang udahlah bikin konten kayak gini aja gitu. Kadang kalau lagi mood sih gampang ya, ini kan lagi nggak mood jadi kayak nggak bikin apa-apa lagi males ada muncul tapi males save dulu aja deh. Kalau lagi muncul moodnya sehari bisa ngerjain banyak tuh. Kalau lagi nggak mood ya udah dimin aja. Tapi kalau misalnya lagi mood berapa konten misalnya? Tergantung seberapa susah kontennya. Sejauh ini yang paling susah dia bikin konten apa? Gue nggak pernah mau nyari yang susah, cari yang gampang. Soalnya gue sendirian kan di Jakarta. Mungkin kalau lagi keluar kota gue ada manajer, gue bisa minta tolong. Tapi kalau di rumah sendiri ya pakai tripod doang. Ngedit, tapi gue suka ngedit sih basically. Jadi semua gue edit sendiri, gue mikirin shotnya gimana. Karena waktu awal-awal punya YouTube pun gue ngedit sendiri, nge-shoot sendiri. Karena gue suka gitu. Pak, aku mau update sedikit nih yang kemarin juga habis dari Yerusalem. Mm-mm. Nah itu seperti apa sih pengalamannya mungkin? Itu spiritual journey ya. Jadi selama ini kalau saya Nasrani kan baca Alkitab, kita tahu cerita-ceritanya seperti apa, kita tahu tempatnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi kebayang kan, nah pas kita ada di sana, kita langsung membayangkan tuh, oh waktu itu di tahun 2000 tahun yang lalu begini ya tempatnya. Maksudnya kan karena sekarang udah 2023 udah modern, banyak gedung-gedung apa, ya mungkin akan berbeda tapi at least kita ada di titik yang dipercayai itu adalah tempat mukjizat-mukjizat itu terjadi gitu. Ada perubahan jadi lebih religius gak setelah kesana? eh Mungkin secara spiritualnya iya, karena kita bisa karena banyak hal sih yang terjadi di situ. Maksudnya ada hal-hal yang kita tanpa sadari itu karena kita baca, kita mengerti, kita paham. Jadi benar-benar masuk banget gitu ke spiritual kita. Pengalamannya yang paling berkesan banget pas kesana mungkin. Yang paling berkesan itu mungkin ada di Danau Galilea sih. Itu ada Tuh. apa di sana? Ada air, kan danau. Enggak. Jadi di situ ada mukjizat Tuhan Yesus pertama kali. Dia memanggil muridnya, terus juga dia jalan di atas air. Kalau mukjizat pertama bukan di situ, itu di namanya tempatnya apa ya? Pokoknya dia mengubah air putih menjadi anggur. Itu ada tempatnya tuh. Gue lupa lagi nama tempatnya. Nah pokoknya kalau di Danau Galilea itu banyak sih kisahnya di situ. Kemarin travel perjalanan spiritualnya itu ke mana aja sih ke Yerusalem? Mostly sih Yerusalem sama Danau Galilea ya, karena memang di situ lebih banyak apa cerita di Alkitab ya, yang menitik beratkan atau kejadian-kejadian penting tuh memang ada di situ. Itu kemarin lewat jalur Israel ya? Waktu itu belum perang sih. Oh iya kan setelahnya langsung ada. Iya, 2 minggu setelah balik Jakarta baru perang. Berarti nggak sempat ngeliat gimana-gimana ya? Pas Enggak. perang.
So far sih semuanya oke-oke aja ya, tapi emang yang daerah paling sensitif itu di Tembok Ratapan dan Yerusalem, kota tuanya. Itu yang sangat sensitif ya. Maksudnya disitulah gue baru lihat ada army, petugas. Karena di daerah-daerah lain tuh nggak ada. Karena emang di situ daerah yang paling sensitif. Karena di Yerusalem tua itu ada 3 agama yang cukup kuat. Nasrani, Jewish, and Muslim gitu. Setelah Tapi di satu kota kecil gitu loh, bayangin aja. Lebih kecil daripada kota wisata kayaknya. kecil banget tapi Kan kota tua, dijagain banget. dijagain di situ. Karena sensitif banget kan kalau masalah agama. Nah, setelah kakak kesana kan 2 minggu setelah itu kan ada Mm-mm. tanggapannya mungkin. Ya yang jelas bersyukur sih, bersyukur banget karena kita masih dikasih kesempatan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat tanpa kekurangan apapun dan bisa memberitakan kabar baik kepada teman-teman, ya kesaksian, testimoni. Terus ya memang pas muncul berita tentang perang itu banyak teman juga, wah untung lu udah pulang, untung lu udah pulang kayak gitu-gitu. Tapi udah nggak ada khawatir atau gimana ya berarti kalau Iya, ya harusnya nggak boleh takut sih. Kalau memang gua kesana terus ada perang gitu.